Selamat pagi anak-anak kami. Apa kabar semua pagi hari ini? Saya percaya bahwa semua anak-anak kami dalam keadaan sehat-sehat saja. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk kembali belajar bersama-sama. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih kesempatan yang baik, terima kasih kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pagi ini kami bisa kembali belajar. Bapa, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk pembelajaran hari ini, supaya kami dapat mengerti dan memahami. Terima kasih berkat-Mu dan anugerah-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Bapak mau tanya, masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Yaitu tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra atau gambaran Allah. Masih ingat bahwa kita ini diciptakan serupa atau segambar dengan Allah. Itu ya. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu kita membahas tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Nah, tujuan pembelajaran menjelaskan bahwa dirinya mengalami perkembangan baik secara fisik, bakat maupun kemampuannya. Memberikan contoh konkret perkembangan dirinya, menjelaskan bahwa Tuhan memberikan kemampuan atau talenta kepada setiap orang untuk dikembangkan. Anak-anak kami, coba perhatikan gambar berikut. Ya, apa yang ada di benak kalian dan apa yang kalian lihat dari gambar berikut. Mari perhatikan. Ada gambar 1.3 dan ada gambar 1.4. Gambar 1.3 yaitu mengenai anak yang masih kecil dan anak yang lebih besar. Kemudian ada gambar 1.4 adalah anak laki-laki dan perempuan. Lanjut ya. Dari gambar tadi kalian bisa melihat bahwa tanpa kita sadari seiring waktu kita terus tumbuh dan berkembang. Itulah sebabnya kita semakin tinggi dan badan kita pun bertambah berat. Nah, kita melihat dari gambar tadi bahwa kita menyadari dan tanpa kita sadari bahwa kita mengalami pertumbuhan dan berkembang. Nah, kemudian itulah sebabnya kenapa kita mengalami yang namanya badan kita semakin tinggi dan badan kita pun semakin bertambah berat. Kemudian ketika kita semakin bertumbuh, kita dapat membimbing, menuntun, bahkan menggendong anak yang lebih kecil. Nah, betul bahwa ketika kita mengalami perkembangan atau pertumbuhan, maka kita bisa melakukan hal seperti berikut, yaitu kita dapat membimbing, menuntun, bahkan menggendong anak yang lebih kecil dari kita. Tidak mungkin kalau badan kita kecil lalu kita menggendong anak yang lebih besar. Nah, itu tidak bakalan dan tidak bisa. Tetapi ketika kita mengalami pertumbuhan, badan kita besar, berat badan kita makin besar dan kita makin tinggi, maka kita bisa menggendong anak yang lebih kecil dari kita. Kemudian kita harus menyadari bahwa kita mengalami pertumbuhan, perkembangan baik secara jasmani maupun secara jiwani. Nah, kita juga tidak hanya mengalami pertumbuhan secara jasmani, namun secara jiwani juga kita mengalami pertumbuhan. Apa sih arti pertumbuhan dan perkembangan? Anak-anakku, coba perhatikan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses peningkatan semua potensi manusia, baik fisik maupun psikis. Nah, badan kita tinggi, berat badan kita semakin besar, itu adalah merupakan proses
peningkatan semua potensi kita secara fisik maupun secara psikis. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan juga meliputi keseluruhan bagian fisik manusia, tetapi juga kemampuan non-fisik seperti bakat, kecerdasan, keterampilan, perasaan, dan kemampuan budidaya. Nah, kemampuan kita secara non-fisik adalah, perhatikan, seperti bakat, kecerdasan, keterampilan, perasaan, dan kemampuan budi lainnya. Sementara pertumbuhan dan perkembangan terjadi karena makanan. Nah, ini dia. Pertumbuhan kita juga bisa terjadi dan berkembang karena makanan, minuman, olahraga, dan latihan fisik lainnya. Nah, ini yang penting. Tentu dalam pertumbuhan perkembangan kita harus memakan makanan yang sehat, minuman yang sehat, ya. Tidak juga harus makan makanan sembarangan dan minum minuman sembarangan. Kalau kita minum dan makan makanan yang tidak sehat, apa yang terjadi? Tentu badan kita tidak akan sehat, dan perkembangan kita, pertumbuhan kita tidak akan bertumbuh secara maksimal. Tetapi kita harus makan makanan yang sehat dan minuman yang sehat. Selain makanan, apalagi olahraga juga sangat penting. Olahraga juga sangat penting kita lakukan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan kita, ya. Kemudian di samping itu, perkembangan terjadi melalui pengalaman, pembelajaran, pelatihan, dan usaha lainnya. Nah, selain makanan, kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan bisa melalui pengalaman, pembelajaran, pelatihan, dan usaha lainnya. Itu ya anak-anak kami. Kemudian selain makanan dan minuman, pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi melalui pendampingan dan bantuan dari orang tua, orang-orang di sekitar, misalnya orang tua, guru, dan masyarakat. Ini yang paling penting juga, bahwa kita mengalami pertumbuhan tidak terjadi secara pribadi kita sendiri, tetapi itu juga mengalami melalui apa? Yaitu melalui orang-orang sekitar, orang tua kita, guru, dan masyarakat. Nah, orang tua tentu membimbing kita bagaimana kita berkembang secara non-fisik, yaitu dibimbing secara dinasehati, diarahkan ke arah yang benar, ya. Kemudian guru mengajar, memberikan pelajaran yang baik, Kemudian adalah masyarakat di sekitar kita. Nah, ini adalah arti daripada pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita melihat apa sih pandangan Alkitab. Bagaimana menurut Alkitab tentang arti perkembangan dan pertumbuhan kita. Mari kita membaca Matius 2 pasal 25 ayat 14 sampai 30. Mari yang membawa Alkitab silakan baca, dan semua baca bersama-sama. Mari kita lihat. Oke, kalau sudah baca, mari kita akan lihat apa sih menurut Alkitab tentang perkembangan dan pertumbuhan kita. Setelah kita membaca Alkitab dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, maka anak-anak coba perhatikan. Kita akan melihat bahwa yang pertama, Tuhan memberi kita talenta. Ingat, talenta itu yang kita baca dari Alkitab tadi artinya adalah potensi atau kemampuan. Nah, dan Tuhan itu menciptakan kita masing-masing memiliki talenta, memiliki kemampuan, memiliki potensi. Ya, pasti kalian juga memiliki hal yang sama. Ya. Kemudian yang kedua adalah setiap talenta atau potensi yang kita punya, kita bertanggung jawab untuk dikembangkan dengan maksimal. Nah, kita memiliki kemampuan. Tuhan telah memberikan kita masing-masing kemampuan. Namun, tugas kita adalah bertanggung jawab untuk mengembangkan.
mengembangkan apa potensi yang kamu miliki hari-hari ini, apa potensi yang kamu miliki saat ini. Ya, misalnya kamu pintar kamu berpotensi belajarnya di bidang matematika. Udah, kamu harus bertanggung jawab dan kamu harus memiliki tugas untuk mengembangkan itu. Apalagi misalnya kamu memiliki potensi kemampuan untuk misalnya bisa main bola. Nah, kamu harus memiliki atau harus mengembangkan itu. Misalnya kamu memiliki misalnya potensi pengen atau cita-citamu, misalnya cita-citamu jadi guru atau cita-citamu jadi dokter. Nah, kamu harus memiliki kemampuan atau memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan itu. Kalau kamu tidak memiliki tanggung jawab, maka kemampuanmu atau potensi atau cita-cita yang pengen kamu capai, tetapi kalau kamu tidak serius untuk mengembangkannya, itu tidak akan kamu capai. Kemudian yang ketiga adalah talenta yang tidak dikembangkan, semakin lama akan semakin hilang dari kita. Kenapa semakin hilang? Karena kita tidak bertanggung jawab. Tuhan telah mempercayakan kita potensi, tetapi kita tidak mau mengembangkannya. Maka lama-lama akan hilang seperti itu. Ya, lama-lama akan hilang. Ya, lama-lama akan hilang. Kenapa hilang? Karena itu tadi, kita sering main-main, kita tidak serius. Kemudian, membungakan talenta adalah mengerjakan dan mengembangkan talenta yang kita miliki. Ya, sama seperti cerita yang ada di Alkitab. Ya, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Yang 2 talenta dan yang 5 talenta, mereka masing-masing mengembangkan talenta mereka. Ya, mereka mengembangkan talenta mereka bertanggung jawab. Demikian pula dengan kita. Tuhan juga menghendaki kita mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, anak-anakku, kalian harus belajar kemampuan apa yang ada pada diri kalian saat ini. Ya, apa yang menjadi potensi yang ada dalam diri kalian saat ini. Dan itu harus kalian kembangkan. Kemudian talenta yang sudah dikembangkan akan berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Betul. Misalnya kalian pintar dalam bidang matematika. Dan itu berguna buat siapa? Yaitu buat diri sendiri. Kalian bisa membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, dan masyarakat di sekitar kita. Seperti itu. Ya. Dan yang paling penting di sini adalah kalian harus bertanggung jawab untuk mengembangkan talenta tersebut. Ya. Kemudian ingat, Tuhan memberikan bakat dan kemampuan kepada kita masing-masing, dan kita memiliki tanggung jawab untuk dapat mengembangkannya. Kesungguhan dalam mengembangkan bakat atau kemampuan akan berguna bagi diri sendiri, sesama, dan memuliakan nama Tuhan yang mengaruniakannya. Nah, ini yang perlu kalian ingat, bahwa setiap kita memiliki kemampuan masing-masing. Kita memiliki tugas, yaitu tanggung jawab, yaitu untuk mengembangkan potensi atau mengembangkan bakat yang kita miliki saat ini. Ya, temukan. Misalnya ada yang berbakat bisa main gitar. Ya, kembangkan itu. Bisa berbakat misalnya bisa main piano, kembangkan itu, belajar mulai dari sekarang. Ya, belajar mulai dari sekarang. Karena itu nanti akan memuliakan Tuhan, yang berguna buat diri sendiri dan juga buat keluarga kalian. Seperti itu. Ya, ini yang paling penting dalam pembelajaran hari ini adalah tentang bagaimana kita mengembangkan, bagaimana tentang kita bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi kita. Ya, terima kasih anak-anak. Cukup sampai di sini untuk materi kita hari ini. Bapak berharap kalian dapat memahami dan mengerti. Terima kasih. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami telah belajar tentang kami dipanggil
untuk berkembang. Kami bersyukur jika Tuhan telah memberikan kami talenta, memberikan kami potensi, dan tolong kami Bapa, supaya kami dapat mengembangkan dan bertanggung jawab untuk belajar mengembangkan potensi kami, sehingga ini berguna buat kami dan juga memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pesan Bapa, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati.